Halo Sobat K3, di sini saya akan mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai apa saja bahaya yang dapat kita temukan di lingkungan kerja dan risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja beserta pengendalian yang dapat kita lakukan. Untuk itu, akan lebih baik jika kita mengenal terlebih dahulu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Apa saja sih aspek dalam keselamatan dan kesehatan kerja? Aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya diterapkan dalam dunia industri saja, melainkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam rumah maupun di luar rumah. Istilah dalam K3 terdiri dari hazard dan risk. Apa yang dimaksud dengan hazard? Hazard menurut ISO 45001 didefinisikan sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera sakit. Sedangkan hazard menurut OSAS 18001/2007 didefinisikan sebagai semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja, dan atau penyakit akibat kerja. Lalu, apa itu risk? Risk menurut ISO 45001 didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Sedangkan risk secara umum merupakan peluang tinggi, sedang, dan rendah atau kemungkinan seseorang terkena bahaya sehingga terjadi kecelakaan akibat hal tersebut pada periode tertentu. Jadi, secara singkat dapat kita ketahui bahwa hazard merupakan sumber potensi bahaya dan risk merupakan risiko akibat potensi bahaya. Untuk mengenal lebih lanjut, kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis hazard. Jenis-jenis hazard terdiri atas yang pertama, hazard mekanik, yang kedua, hazard fisika, yang ketiga, hazard biologi, yang keempat, hazard kimia, yang kelima, hazard ergonomi, dan yang keenam, hazard psikologi. Untuk meminimalisasi terjadinya risiko di tempat kerja, tentu kita harus mengetahui 5 hierarki mengenai pengendalian risiko. Mulai dari yang paling efektif, yaitu yang pertama, eliminasi, yakni menghilangkan atau menyingkirkan potensi bahaya di tempat kerja. Yang kedua, substitusi, yakni mengganti alat, mesin, atau bahan yang kurang aman dengan alat, mesin, atau bahan yang aman. Yang ketiga, ada modifikasi engineering, yakni memodifikasi atau merancang alat, mesin, atau tempat kerja menjadi lebih aman. Yang keempat, administrasi, yakni memberikan prosedur, aturan, pelatihan, serta rambu-rambu pada tempat kerja. Dan yang kelima, yaitu APD, atau alat pelindung diri yang akan digunakan oleh para pekerja agar lebih aman. Aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas menyusun karung berisi semen sebagai beton untuk menahan dan memperbaiki sementara jalan raya yang hampir roboh. Seperti yang kita ketahui, jalan raya merupakan tempat yang sangat ramai karena dilalui banyak sekali kendaraan, serta mengangkat semen tentu merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan. Sekarang saatnya kita mengidentifikasi potensi bahaya, risiko, dan pengendaliannya. Ingat, potensi bahaya yang kita identifikasi adalah bahaya mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, dan psikologi. Bahaya dan risiko. Yang pertama, mekanik.
Tali tambang berukuran sedang yang sudah lama dan berserabut yang digunakan pekerja untuk mencapai dasar jalan yang roboh. Risiko, tali tambang yang sudah lama tentu rawan putus, sehingga pekerja dapat terjatuh dari ketinggian. Selain itu, sifat tali tambang yang sudah berserabut pasti kasar, sehingga dapat melukai bagian tangan pekerja seperti memerah, bengkak, dan tertusuk. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan tali tambang yang sudah lama dan berserabut agar tidak digunakan oleh para pekerja. Namun sedikit susah dilakukan karena jarak antara bagian atas jalan dan dasar cukup tinggi. Yang kedua, substitusi. Mengganti tali tambang yang berserabut dengan menggunakan tali baja yang lebih tebal sehingga lebih kuat, aman, serta tidak mudah berserabut karena terbuat dari kawat baja yang mudah dipegang dan tidak akan menusuk pada bagian tangan pekerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memperbaiki bagian tali tambang yang berserabut dengan memotongnya atau membakar sedikit untuk meminimalisasi jatuh, bisa juga dengan mengikatnya tali bagian badan sehingga pekerja tidak mudah terjatuh. Yang keempat, administrasi. Memberitahukan kepada pekerja bahwa tali tambang yang digunakan sangat tidak aman, sehingga para pekerja harus bergantian satu orang saja untuk bisa turun ke bagian bawah jalan yang roboh. Selain itu dapat memberikan rambu mengenai bahaya akibat ketinggian. Yang kelima, APD. Memberikan kepada para pekerja body harness, gloves, dan helmet yang digunakan untuk melindungi atau mengurangi para pekerja dari bahaya jatuh. Bahaya yang kedua yaitu fisika. Yang pertama, kebisingan karena banyaknya kendaraan yang lewat di mana lokasi perbaikan berada dekat dengan lampu merah. Risiko yang dapat terjadi yaitu membuat para pekerja menjadi tidak fokus pada pekerjaan, dan kebisingan sendiri dapat menyebabkan gangguan sementara pada pendengaran serta menghambat komunikasi antara pekerja yang satu dengan yang lainnya. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan kebisingan tidak bisa dilakukan karena bising berasal dari kendaraan yang lewat. Yang kedua, substitusi. Substitusi juga tidak dapat dilakukan karena bising berasal dari suara kendaraan yang lewat. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberikan peredam suara, namun tidak bisa dilakukan karena tidak mungkin memberikan peredam suara pada semua kendaraan yang lewat di jalan. Yang keempat, administrasi. Membuat papan peringatan atau tanda bahaya yang menyatakan bahwa sedang terjadi perbaikan jalan sehingga kendaraan wajib memelankan lajunya dan kebisingan pun dapat berkurang. Lalu, bisa juga dengan membuat tempat yang terbuat dari triplek yang mudah dibongkar untuk para pekerja sehingga kebisingan sedikit berkurang, dan bisa juga dengan mengganti jam pekerja seperti di sore atau malam hari yang kendaraan yang lewat tidak banyak sehingga kebisingan tidak terjadi. Yang kelima, alat pelindung diri, yaitu memberikan alat pelindung diri kepada para pekerja berupa earplug dan earmuff yang dapat digunakan untuk menutup bagian telinga untuk mengurangi kebisingan yang dialami oleh para pekerja. Bahaya dan risiko fisika yang kedua yaitu suhu yang panas karena terpapar sinar matahari secara langsung. Risiko yang dapat terjadi yaitu suhu yang panas dapat menyebabkan para pekerja mengalami dehidrasi ringan hingga berat yang dapat meningkatkan risiko terkena heat stroke dan kanker kulit akibat paparan sinar UV secara langsung. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan karena suhu panas berasal dari sinar matahari langsung dan faktor lain karena para pekerja melakukan perbaikan jalan di luar ruangan. Yang kedua, substitusi. Mengganti suhu panas tidak dapat dilakukan karena berasal dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat atap sementara yang terbuat dari kayu dan terpal plastik
yang mudah dibongkar sehingga para pekerja tidak terpapar dengan matahari secara langsung karena terhalang oleh atap buatan. Yang keempat, administrasi, yaitu memberikan himbauan dan anjuran kepada para pekerja untuk beristirahat atau berteduh di jam-jam matahari terik seperti jam 12 siang untuk mengurangi paparan sinar matahari yang berlebih, lalu menempelkan papan peringatan agar setiap jam 12 siang para pekerja tidak lupa untuk langsung berteduh, istirahat, makan siang, dan sholat, serta bisa juga melakukan sosialisasi mengenai bahaya sinar matahari langsung, atau dapat juga berupa poster dan banner yang berisi bahaya-bahaya di tempat kerja. Yang kelima, APD, yaitu memberikan alat pelindungan diri kepada para pekerja berupa helm, coverall atau baju tertutup, gloves, goggles, atau kacamata dan masker sehingga untuk mengurangi paparan langsung dari sinar matahari dan kulit para pekerja tidak terbakar. Bahaya dan risiko yang ketiga yaitu biologi. Ular liar yang ada di dalam got. Ular ini mungkin tidak berbisa namun tetap berbahaya saat menggigit. Risiko yang akan terjadi yaitu gigitan ular dapat menyebabkan pendarahan dan luka sobek yang akan terasa sakit. Apabila gigitan ular sangat kuat hingga gigi ular tertinggal dalam luka, maka pekerja harus segera mendapatkan pertolongan pertama. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan benda-benda yang berpotensi sebagai sarang ular liar seperti tumpukan batu, tumpukan kayu, dan tumpukan barang bekas. Yang kedua, substitusi. Mengganti tumpukan tersebut dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan saja, namun harus disusun rapi. Yang ketiga, modifikasi engineering. Ular sering bersembunyi dan susah untuk dilihat secara langsung, sehingga harus membuat pembatas antara got yang dinding jalan dengan menggunakan papan triplek atau kayu agar tidak dilewati oleh ular got. Yang keempat, administrasi. Memberikan sosialisasi kepada pekerja mengenai hal apa yang harus dilakukan apabila dijumpai ular dan pertolongan pertama yang harus dilakukan jika pekerja tergigit ular. Yang kelima, APD, menggunakan coverall dan safety boots sehingga jika tergigit tidak langsung mengenai kulit, lalu menyediakan kotak P3K setiap jam kerja agar luka bisa segera diobati. Bahaya dan risiko biologi yang kedua yaitu banyak nyamuk yang bersarang di sekitar got karena banyak sampah yang tercecer di sekitar got. Risiko yang dapat terjadi yaitu gigitan nyamuk dapat menyebabkan rasa gatal dan kemerahan pada kulit sehingga sangat mengganggu proses bekerja. Kemerahan tersebut pun dapat menjadi luka apabila kita garuk terus-menerus. Pengendalian risiko yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber sarang dari nyamuk seperti sampah yang ada di sekitar dinding jalan dan got dengan cara membersihkan sampahnya dan memberikan semprotan pembunuh nyamuk hanya di area kerja. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan karena sarang nyamuk atau nyamuk itu sendiri adalah makhluk hidup yang merupakan bahaya alami pada lingkungan kerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat pembatas antara got yang dinding jalan dengan menggunakan papan triplek atau kayu untuk mengurangi banyaknya nyamuk atau bisa juga dengan menggunakan semprotan anti nyamuk yang otomatis. Yang keempat, administrasi. Memberikan himbauan untuk menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan kerja agar tidak digunakan sebagai sarang nyamuk. Selain itu, kita bisa juga memberikan pembagian jadwal rutin penyemprotan dengan pembunuhan nyamuk secara berkala dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kerja tersebut yang jadwalnya bisa ditempel di sekitar area kerja. Yang kelima, APD, menggunakan pakaian tertutup atau coverall agar nyamuk tidak dapat langsung menggigit kulit kita sehingga kita akan terhindar dari gigitan nyamuk. Bahaya dan risiko yang keempat yaitu kimia. Yang pertama, partikel-partikel debu kecil yang berterbangan dengan intensitas yang tinggi. Resiko yang dapat terjadi,
Partikel debu ini apabila terhirup terlalu banyak dan masuk ke paru-paru dapat menyebabkan serangan asma, rinitis alergi, batuk, dan bersin. Lalu, terpapar debu pada bagian mata pekerja juga dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber partikel yang berasal dari bebatuan atau butiran pasir aspal yang berlubang pada jalan sehingga berterbangan pada saat banyak kendaraan yang lewat dan tertiup angin. Sumber ini dapat dihilangkan dengan rajin menyiram jalan di sekitar area para pekerja dengan air supaya tidak tertiup angin. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan karena debu yang berterbangan ini berasal dari bebatuan atau butiran pasir dari aspal yang berlubang karena kendaraan yang lewat atau tertiup angin. Yang ketiga, modifikasi engineering, membuat atap sementara yang terbuat dari kayu dan terpal plastik yang mudah dibongkar sehingga sedikit mengurangi masuknya debu akibat angin yang dengan mudah dapat terhirup oleh para pekerja. Yang keempat, administrasi, menghimbau para pekerja dengan melakukan sosialisasi bahwa menghirup debu dengan intensitas yang tinggi dapat mengganggu kesehatan. Lalu menganjurkan para pekerja untuk rutin meneteskan obat air mata ke mata pekerja agar tidak terkena iritasi. Selanjutnya bisa dilakukan dengan memasang tulisan tentang bahaya terhirupnya partikel debu dan iritasi mata. Yang kelima, APD. Memberikan APD kepada para pekerja berupa masker mulut dan hidung atau respirator agar debu tidak terhirup oleh pekerja. Memberikan kacamata atau goggles juga kepada para pekerja agar tidak terpapar oleh debu pada bagian mata. Bahaya dan risiko yang kelima, ergonomi. Lingkungan kerja yang berantakan dan kotor. Risiko menyebabkan para pekerja merasa tidak aman dan akan terasa bingung sehingga tanpa sengaja bisa memegang atau menginjak benda-benda berbahaya yang diletakkan sembarangan. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sampah beserta benda-benda yang sebenarnya atau sudah tidak diperlukan lagi saat proses perbaikan berlangsung sehingga bisa membuat tempat kerja lebih rapi. Yang kedua, substitusi. Mengganti lokasi penyimpanan barang yang berbeda lokasi agar tempat perbaikan lebih bersih dan aman dari alat-alat berbahaya. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat sebuah rak besar atau box besar di lokasi yang bisa digunakan untuk menyimpan barang yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Lalu diisi dengan cara memisah benda tajam, benda tumpul, benda berputar, atau benda kategori lainnya. Selain itu, membuat tempat sampah agar tidak tercecer di area lokasi perbaikan. Yang keempat, administrasi. Memberikan aturan kepada para pekerja untuk selalu menyimpan kembali barang yang sudah tidak digunakan ke tempat penyimpanan. Mengecek kembali apakah alat sudah dimatikan dengan benar. Yang kelima, APD. Memberikan APD kepada para pekerja berupa sarung tangan dan sepatu agar tidak terluka pada saat tidak sengaja memegang atau menginjak benda berbahaya yang berserakan. Bahaya dan risiko yang terakhir yaitu psikologis. Kelelahan akibat beban kerja. Risiko membuat pekerja lesu, lemah, dan letih sehingga tidak bersemangat dalam bekerja. Pengendalian risiko yang pertama, eliminasi. Menghilangkan beban-beban kerja yang dapat dihilangkan agar pekerja tidak menanggungnya terlalu berat. Yang kedua, substitusi. Mengganti cara kerja yang tidak efektif dengan yang lebih efektif dan memakan waktu lebih cepat, tentu akan mengurangi beban kerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Merubah lingkungan kerja menjadi lebih ramah kepada pekerja serta memodifikasi alat yang tidak efektif menjadi lebih efektif. Yang keempat, administrasi. Melakukan pembagian kerja yang seimbang agar pekerja dapat terfokus pada bagian masing-masing dan tidak perlu memikirkan beban-beban kerja di luar bagiannya. Memberikan sosialisasi untuk beristirahat ketika tubuh sudah letih tidak boleh dipaksakan. Yang kelima, APD. Memberikan APD kepada para pekerja berupa APD yang lengkap mulai dari helm sampai boots agar pekerja merasa aman dan nyaman saat bekerja sehingga bisa menurunkan beban kerja pekerja.
Jadi, pada setiap lokasi dan aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah pasti memiliki hazard dan risiko yang berbeda. Begitu juga dengan pengendalian yang bisa kita terapkan untuk mengatasi risiko yang akan terjadi, baik itu kecelakaan kerja ringan maupun yang dapat menyebabkan kematian. Sehingga dalam melakukan setiap aktivitas akan lebih baik jika kita mengamati terlebih dahulu bahaya yang ada di tempat kerja untuk meminimalisasi risiko kecelakaan kerja sehingga bisa menerapkan pengendalian secara efektif mulai dari eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga Sobat K3 bisa lebih mengerti mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.